Dan ini salah satu yang paling terjal di Eropa. Jadi kita mencobain karena aku sebenarnya takut ketinggian. Tapi Juli tadi coba challenge aku buat bisa naik ke atas. Kita coba ya. Selamat pagi dari Kota Merano, Italia. Hari ini kita mau hiking di salah satu pegunungan di sini. Kemudian habis itu kita makan siang dan selanjutnya kita bakalan piknik di salah satu danau yang ada di Kota Merano. Seperti apa keseruannya? Tonton terus sampai sini. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Passo della Mendola yang berlokasi di perbatasan Provinsi Trentino dan Sud Tirol di Italia. Perjalanan ke Passo della Mendola hanya memakan waktu 40 menit saja dari kota Merano. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan perbukitan yang indah dengan perkebunan apel hampir di sepanjang jalan. Di perjalanan kali ini, kita akan mencoba sebuah kereta yang bernama Funicolare Mendola, yakni sebuah kereta khusus yang mengangkut penumpang dari bawah bukit hingga ke Passo della Mendola di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Wah, bakalan seru nih. Ini buat transportasi biasanya orang kerja dari yang tinggal di pegunungan. Jadi mereka biasanya naik ini biar aksesnya bisa cepat. Nanti dia melewati terowongan, jadi lebih mudah dan lebih cepat sampai ke bukitnya. Dan ini salah satu yang paling terjal atau yang paling tinggi di Eropa. Jadi kita mencobain karena aku sebenarnya takut ketinggian. Tapi Juli tadi coba challenge aku buat bisa naik ke atas. Kita coba ya. Mudah-mudahan aku berani. How much is it? 20. Okay. Tapi kembali juga. Hallo, muss ich den Stempel oder? Ja. Ah ja, okay. Mask, ja, bitte. Oh je. Do you have your masks? No. Jadi tadi pas sampai ke stationnya ternyata kita harus pakai masker, dan kita berdua, aku sama Juli itu benar-benar nggak pernah pakai masker selama di mulai dari Jerman, Austria sampai ke Eropa, sampai ke Italia. Jadi kita benar-benar nggak punya stok masker, dan akhirnya kita harus keliling-keliling tanya sama orang apakah mereka punya masker lebih. Untungnya ada yang punya masker lebih, ada satu keluarga yang kasih kita masker lebih ya, so nice ya. Dan akhirnya ketika kita balik ke station, ternyata keretanya sudah berangkat dan kita harus nunggu lagi sekitar 15 menit sampai keretanya balik lagi. Waktu kopi. Dan sekarang sambil nunggu kita ngopi lah di salah satu kafenya di stasiunnya. Tunggu satu lagi. Kenapa? Nggak ada masker. Masih harus pakai masker. Enak, nggak apa-apa, tunggu sebentar. Ya, sekarang kita udah berada di dalam keretanya dan lagi siap-siap untuk naik ke atas. Ini kira-kira bakalan sekitar 15 menit dari bawah sini sampai ke atas. Berapa meter? 12 menit. Oh, meter. Dari 500 ke Dari 500 ke 2000. 1300. Oh, 1300 mdpl ya. Yang menarik dari tempat ini adalah letaknya yang berada di ketinggian 1.363 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sangat terkenal bagi para rider, baik sepeda maupun kendaraan bermotor, karena jalannya yang berliku-liku hingga ke atas gunung. Tapi hari ini kita akan menggunakan kereta untuk naik ke atas. Hitung-hitung sekalian uji nyali untuk aku yang takut ketinggian.
Kereta gunung ini memiliki tingkat kemiringan yang paling terjal di Eropa. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di puncak bukitnya, di puncak Bukit Mendel, dan pemandangannya luar biasa. Agak ngeri-ngeri juga ya tadi pas di keretanya, tapi ya percayalah sama pemerintahan Italia, mereka bisa membangun keretanya yang aman untuk masyarakatnya dan untuk turisnya. Dan di atas sini ada bangunan tuanya yang keren banget, dan pemandangannya juga luar biasa, gila. Kalau naik motor pasti keren banget karena jalannya juga berliku-liku. Kalau agak ngeri naik keretanya, jadi memang lumayan terjal sih. Tapi aku oke aja sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya aku takut ketinggian, tapi pas naik kereta ini ngerasa aman aja. This is the border between the German Südtirol and that way it's the Italian, the Trentino. That's the more Italian side already. This is Very sporty. yeah, this is the hiking Look area. at my wife. Istriku bisa bawa carrier di belakangnya. Sementara suaminya cuman bawa tas kecil. Ya benar ya. It's a strong woman. That's No choice. one of the benefits married with the pule. Oke teman-teman, jadi setelah hiking sekitar 15 menit, akhirnya kita sampai di salah satu viewpoint namanya Ferdinand Viewpoint. Jadi ini dulunya salah satu raja dulu suka kesini dan sekarang diberi nama Ferdinand Viewpoint, dan luar biasa dari sini pemandangannya. Amazing, isn't it? Oke teman-teman, jadi mungkin ada dari kalian yang penasaran apa kalau hiking di gunung-gunung kayak gini apa nggak takut nyasar ya. Beruntungnya di sini ya, di sini mereka punya tanda seperti ini. So, jadi kita hanya ikuti aja tandanya kemana arahnya. Kadang memang ada beberapa persimpangan yang cukup membingungkan, tapi kamu nggak perlu khawatir, kamu cukup ikuti tanda seperti ini, karena ini salah satu tanda yang dibuat oleh para hiker untuk memudahkan para hikers lainnya, hikers pemula kayak kita, biar bisa berjalan di trek yang benar. Treknya lumayan berat juga ya, dan semakin dingin semakin ke atas, jadi kita putuskan untuk istirahat dulu sebentar di sini untuk makan siang, piknik, karena Juli ada bawa makan siang dengan view-nya dari atas sini sangat-sangat indah. Ada bawa apa? Ada roti, ada ayam, dan sayur, dan apel. Oh, dan keju, cheese, Wow. tomat, garam, bawa semua. Sandwich. Buon appetito. Apa itu?
Sebelum pulang, kita mampir dulu ke Carlton Lake atau Caldaro Lake. Biasanya di musim panas begini pastinya rame banget. Mulai dari yang hanya berenang hingga olahraga air seperti windsurfing, stand up paddle, dan lain-lain. Nah teman-teman, sampai di sini dulu kisah perjalanan kita. Dan apabila kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.